Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Lembang airnya jernih, tempat orang memancing ikan. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Wardani, guru matematika SMP Negeri 28. Minum jamu untuk daya tahan tubuh, agar terhindar COVID-19. Assalamualaikum wahai siswa tangguh. Belajar daring, pengganti di dalam kelas. Belajar dan ibadah yang kita lakukan untuk selamat dunia akhirat. Berikut ini akan Ibu sampaikan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, anak-anakku sekalian, pertemuan berikutnya ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Itu pelajaran matematika SMP semester ganjil kelas 9. Persamaan dan fungsi kuadrat, Ibu yakin sebetulnya kalian sudah pernah belajar tentang persamaan. Di kelas 7, ingat kalian belajar persamaan dan pertidaksamaan. Lalu di kelas 8 persamaan linier, 1 variabel, 2 variabel, dan juga tentang bentuk-bentuk kuadrat. Baru kemarin lalu kita belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Di sana salah satunya adalah bentuk kuadrat. Mari kita fokus untuk belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Kompetensi apa yang harus kita miliki dalam pembelajaran persamaan dan fungsi kuadrat? Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kompetensi 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan kompetensi dasar 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Kemudian peta konsep pada persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat, lalu menyusun persamaan kuadrat tersebut. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Kita lihat jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, nanti kita akan terapkan persamaan kuadrat itu ke bentuk fungsi kuadrat. Lalu apa itu fungsi kuadrat yang akan kita pelajari? Nanti kita akan belajar pengertian fungsi kuadrat itu, lalu menggambar fungsi kuadrat dan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Lanjut anak-anak. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah saat kuadrat khusus satu variabel. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ingat, kita kemarin belajar perpangkatan dan bentuk akar. Bilangan kuadrat itu bilangan yang berpangkat 2. Begitu juga dengan persamaan. Berarti kalau dikatakan persamaan kuadrat, maka persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C itu anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Serta X adalah variabel atau peubah. Di sini A merupakan koefisien dari X kuadrat
dan B koefisien dari X, serta C adalah konstanta atau suku tetapan. Selanjutnya, bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat, yang ketiga dengan rumus ABC. Perhatikan anak sekalian. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Bila C-nya sama dengan 0, maka bentuknya akan menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Kemudian, bila B sama dengan 0, bentuknya akan menjadi AX kuadrat ditambah C sama dengan 0, maka penyelesaiannya dengan cara kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat. Bila B-nya tidak sama dengan 0, C juga tidak sama dengan 0, maka bentuk persamaan kuadrat menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Penyelesaiannya bisa dengan pemfaktoran, dengan kuadrat sempurna, dan bisa juga dengan rumus ABC. Coba perhatikan anak-anak sekalian. Yang pertama, persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akar-akarnya adalah kurung buka X ditambah Y kurung tutup dikuadratkan. Akan sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0, maka dirubah tadinya penjumlahan sekarang pengurangan karena di sini negatif operasi di suku ke-1 ke-2-nya. Kemudian yang ketiga, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akar-akarnya adalah kurung buka X ditambah Y kurung tutup dikali X kurung buka X dikurangi Y kurung tutup akan sama dengan 0. Mari kita simak bagaimana cara memfaktorkan anak-anak. Ingat anak-anak sekalian, yang pertama syarat untuk pemfaktoran. Coba, bila A sama dengan 1, maka model persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya dengan cara kurung buka X ditambah P, kurung tutup dikali. Kurung buka X ditambah Q, kurung tutup sama dengan 0. Ketentuannya P ditambah Q sama dengan B, sedangkan PQ sama dengan C. Akar-akarnya adalah X1 sama dengan min P, X2 sama dengan negatif Q. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka bentuk atau model persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah 1 per A kurung buka AX ditambah P kurung tutup kalikan dengan kurung buka AX ditambah Q kurung tutup sama dengan 0. Ketentuannya P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan AC. Akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif P, sedangkan X2-nya sama dengan negatif Q dibagi A. Kalau bentuknya kurung buka M, X ditambah R, kurung tutup dikali dengan kurung buka N, X ditambah S, kurung tutup sama dengan 0, maka MN sama dengan A, RS sama dengan C, sedangkan MS ditambah NR sama dengan B. Akar-akarnya X1 sama dengan negatif R dibagi M. X2 sama dengan negatif S dibagi N. Yang ketiga, bila C-nya sama dengan 0,
Syaratnya C sama dengan 0. Maka model persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Pemfaktorannya X kurung buka AX ditambah B kurung tutup sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan negatif B dibagi A. Bagaimana anak-anak? Cukup mengerti? Baik, anak hebat. Mari kita lanjut ke contoh cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Coba perhatikan di sini. Ibu punya soal. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita menyelesaikannya dengan cara, ingat, bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A-nya di sini adalah 1, B-nya di sini 3, dan C-nya adalah 2. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita cari dulu. Coba lihat, untuk C-nya adalah 2, faktor dari 2, yang kalau dijumlahkan menghasilkan 3. Tentu mudah sekali kan, Nak? Karena faktor dari 2 kan cuma 1 sama 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini dia. Ya kan? Itu sudah dapat 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke bentuk faktor ini, Nak. X-nya ditambah 1, kita ambil dari sini nih sama 1. Terus X-nya ditambah 2, karena kebetulan 2 di sini sama-sama. Langsung kita cari penyelesaiannya, X ditambah 1 sama dengan 0, ini untuk X1. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Maka yang pertama X sama dengan negatif 1, atau akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2. Cukup mudah kan, Nak? Coba lanjut. Contoh kedua. X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kalau tadi operasinya penjumlahan semua, maka akar-akar dari persamaan kuadrat adalah negatif. Bagaimana kalau operasinya salah satunya adalah negatif? Nah, coba perhatikan, Nak. Kita sama dengan tadi. Caranya adalah cari faktor dari 12 yang kalau dijumlahkan menghasilkan 7. Coba, masih ingat kan faktor dari 12 apa saja? Ada 1 pasangannya 12. Ada 2 pasangannya 6. Pintar. Ada lagi? 3 pasangannya 4. Nah, pasangan-pasangan itu mana yang kalau dijumlahkan menghasilkan 7? Yang mana coba? Pintar. Itu adalah 3 dengan 4. Tetapi anak-anak ingat, jangan 3 dan 4 saja. Karena di sini operasinya adalah negatif, berarti dua bilangan itu kalau dijumlahkan menghasilkan negatif, harus bilangannya negatif juga. Karena itu 3 dan 4-nya kita jadikan negatif. Untuk mendapatkan 7, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Sedangkan untuk ini kan 12-nya positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Maka kita masukkan di sini untuk negatif 3, ini negatif 4. Maka faktornya, akar-akarnya adalah X negatif 3 sama dengan 0, X ya. Ini X-nya adalah 3. Dan ini adalah X-nya 4. Pindah ruas ya, Nak ya. Ingat pelajaran tentang bentuk aljabar yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan 8. Coba perhatikan, Nak. Bisa kamu cermati tidak? Perhatikan contoh pertama dan contoh kedua. Apa bedanya? Contoh pertama hasil akar-akarnya negatif. Contoh kedua hasil akar-akarnya positif. Kenapa bisa begitu? Karena operasinya positif-positif, maka akarnya akan negatif-negatif.
Tetapi kalau operasinya negatif positif, maka akarnya akan positif-positif. Masih bisa?